Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah subuh Masjid Al-Husna yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya senantiasa kita panjatkan di setiap kesempatan dan waktu luang kita. Bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya selalu kita lantunkan dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan hari ini, di hari Ahad 25 Ramadan 1447 Hijriah, kita berada di penghujung bulan Ramadan. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, suatu amalan yang mulia hendaknya ditutup dengan ibadah yang mulia. Suatu waktu dan momen yang mulia, maka hendaknya ditutup pula dengan ibadah-ibadah yang mulia. Maka demikianlah, di 10 terakhir Ramadan ini ada ibadah yang menjadi penutup, dan kita menutup amal kita dengan hal tersebut. Yang mana biasanya ibadah penutup itu ibadah yang akan menyempurnakan ibadah-ibadah kita sebelumnya. Maka pada kesempatan kali ini, insyaallah ta'ala, kita akan sedikit menyinggung, mengkaji satu pembahasan yang berkenaan dengan fikih zakat, infak, dan sedekah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pembahasan zakat, infak, dan sedekah, ini satu hal yang tentu tidak asing bagi kita. Ayat-ayat dan hadits-haditsnya sangat banyak, dan kita dimotivasi untuk melakukan ibadah itu. Ini ibadah yang berkaitan dengan harta kita. Kalau puasa di bulan Ramadan, sholat tarawih di bulan Ramadan, ini berkaitan dengan ibadah badan kita. Ternyata di penghujung Ramadan, Allah Subhanahu wa taala syariatkan pula kepada kita untuk kita beribadah dengan model yang lain, yaitu dengan harta kita. Disitulah kita mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah.
Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentang zakat Allah sangat banyak menyinggungnya dalam Al-Quran. Dan sering-seringnya Allah gandengkan dengan sholat. Makanya sering kita temukan ayat yang bunyinya wa aqimus sholah wa atuz zakah. Tegakkan sholat dan tunaikan zakat. Ini dua ibadah yang sering digandengkan. Kenapa? Karena sholat adalah ibadah badan yang paling utama, sedangkan zakat adalah ibadah harta yang paling utama. Makanya sering digandengkan dua hal ini. Dan kalau kita lihat, zakat menempati rukun Islam yang ketiga. Setelah dua kalimat syahadat, sholat, kemudian datang yang ketiga, menunaikan zakat. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa manfaat dari kita menunaikan zakat itu? Allah sendiri yang menerangkannya dalam Quran di surat At-Taubah ayat 103. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka, yang mana dengan zakat tersebut fungsinya untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya. Dari sini kita tahu manfaat zakat itu bisa mensucikan. Mensucikan apa? Mensucikan jiwa kita dari kotoran-kotoran hati, kotoran-kotoran yang melengket ke dalam jiwa kita, dibersihkan dengan zakat, termasuk juga pembersihan kepada harta kita. Barangkali pada harta kita masih ada perkara yang haramnya, atau mungkin ada perkara syubhatnya. Syubhat itu yang masih samar-samar, masih antara-antara, antara halal dan haram. Dengan kita mengeluarkan zakat, maka kita telah mensucikan hartanya kita. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hitung-hitungannya kita jangan pakai hitung-hitungan matematik. Mungkin kalau kita mengeluarkan zakat, infak dan sodakoh secara matematik, harta kita itu berkurang. Tetapi menurut pandangan Allah, justru dengan kau berzakat, berinfak dan bersodakoh, hartamu akan bertambah. Nah, zakat itu sendiri secara bahasa maknanya adalah an-nama wa ziyadah. Dia tumbuh dan berkembang. Taharah wa barokah. Dia mensucikan dan membawa keberkahan. Itu makna secara bahasa dari kata zakat. Jadi yang namanya zakat itu justru menumbuhkan harta, justru mengembangkan harta, justru menambah harta, bukan menguranginya. Sekali lagi, kita jangan pakai rumus matematik. Memang kalau kita punya uang 1 juta misalnya, kita keluarkan 100.000, secara matematik ya berkurang. Tapi para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah mengatakan bertambah. Dan sedekah tidak mengurangi harta. Baginda Nabi SAW pernah bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Justru menumbuhkan harta itu. Apapun yang kita infakkan di jalan Allah, apapun yang kita sedekahkan di jalan Allah, apapun yang kita keluarkan untuk Allah, Allah sendiri yang akan menggantikannya. Wa ma anfaqtum min syai'in
fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, kata Allah, maka Allah sendiri yang akan menggantikannya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya tidak ada sejarahnya orang yang bangkrut karena mengeluarkan zakat. Tidak ada sejarahnya orang yang bangkrut karena infak dan sedekah. Tidak ada sejarahnya. Karena pasti zakat, infak, dan sedekah sesuai janji Allah dan Rasulnya menumbuhkan, mengembangkan, dan memberikan keberkahan pada harta kita. Kita sadar atau belum kita sadari. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berkaitan dengan zakat, Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita. Mungkin di sini ada yang bertanya, Ustadz, apa bedanya antara zakat, infak, dan sedekah? Bedanya apa? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para ulama memang membedakan. Makanya namanya juga beda. Lah apa bedanya? Kalau zakat, ini suatu kewajiban yang kita keluarkan ya dari harta tertentu ketika memenuhi syarat tertentu dan disalurkan kepada orang tertentu. Dia bersifat wajib. Bagaimana tidak wajib? Dia rukun Islam kita. Siapa yang tidak mengeluarkannya, padahal dia berkewajiban untuk itu, maka dosa besar. Dan nanti akan kita bacakan ayat dan hadis ancaman orang yang tak bayar zakat. Karena zakat hukumnya wajib. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dari sini, zakat itu adalah ibadah wajib yang pelaksanaannya tidak boleh sembarangan. Ada syaratnya, ada ketentuannya, ada aturan-aturannya. Berbeda dengan infak dan sedekah. Kalau infak, betul, ada infak yang diwajibkan, Pak. Tetapi, kalau mendengarkan kata infak dan sedekah, itu lebih identik kepada yang sunnah. Ada infak yang wajib. Apa itu infak yang wajib? Infak kita kepada keluarga kita. Karena kita wajib menafkahi keluarga. Kita sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak kita. Hukumnya wajib. Kapan kita tidak nafkahi, maka kita berdosa. Laisa minna, kata Nabi, bukan dari umatku, man doyya'a mayyaul, orang yang menelantarkan orang yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu istri dan anaknya. Nah, ini namanya infak wajib. Nah, ada infak yang sunnah. Nah, itulah yang kita berikan sebagai bantuan kepada tetangga kita misalnya yang miskin, atau ada korban bencana misalnya, hukumnya sunnah. Dianjurkan. Allah berfirman dalam Quran misalnya, wa anfiqu fi sabilillah, berinfaklah kalian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang berinfak di jalan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gantikan dengan 700 kali lipat, bahkan lebih lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran, memberikan satu perumpamaan orang yang berinfak itu. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, perumpamaan orang-orang yang mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah itu bagaikan orang yang menanam satu benih. Satu benih yang dia tanam akan tumbuh 7 tangkai. Dan pada setiap tangkai berbuah 100. Berarti satu yang dia infakkan, Allah ganti dengan 700, Pak. Sampai di situ? Ternyata tidak. Allah katakan, wallahu yudha'ifu liman yasha.
Allah ternyata akan lipat gandakan lagi. Siapa yang Allah kehendaki? Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas, lagi maha berilmu. Maka dari sini kita tahu, infak itu dia sifatnya lebih luas. Ada yang wajib, nafkah kepada keluarga, ada yang sunnah. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Beda dengan zakat. Zakat hukumnya wajib. Nah sedangkan sedekah, sebenarnya sedekah itu adalah bahagian dari bentuk infak juga. Yang didorong oleh niat untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dinamakan dengan sedekah dari kata sidq. As-sidq artinya kejujuran. Kenapa sedekah dinamakan dengan sedekah? Karena orang yang bersedekah menunjukkan jujurnya hatinya. Ketika dia membelanjakan hartanya itu di jalan Allah, tidak lain dan tidak bukan karena dia beriman, yakin dan percaya apa yang dia sedekahkan itu Allah akan ganti dengan pahala, Allah akan berikan ganjaran. Nah, sedekah ini ternyata dalam bahasa hadis bukan hanya berkaitan dengan harta, Pak. Tapi amal kebaikan termasuk zikir itu juga dihitung sedekah. Makanya pernah disebutkan dalam sebuah hadis, sahabat-sahabat yang miskin datang kepada Nabi mengadu. Mereka bilang, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur." Ya Rasulullah, kami cemburu dengan orang-orang kaya itu. Kenapa mereka cemburu? Bukan karena mereka punya harta banyak, punya rumah mewah, kendaraan mewah, bisa kemana-mana. Bukan itu. Bukan itu yang mereka irikan, bukan itu. Tapi yang mereka irikan, lihat. Orang-orang kaya ya Rasul, mereka itu memborong pahala. Lah bagaimana bisa terjadi? Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat ya Rasul, ya kami bisa sholat. Wa yasumuna wa nasumu. Mereka bisa puasa, kami bisa puasa ya Rasul. Tapi wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa sedekah ya Rasul. Lah kami, apa yang mau kami sedekahkan? Yang kami makan cuman kurma dan air putih. Apa yang kami bisa sedekahkan? Nah orang kaya ya Rasul, mereka beruntung. Mereka bisa sedekah. Oh ternyata irinya orang miskin dulu sama orang kaya. Karena orang kaya bisa sedekah. Orang miskin tidak. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Alaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian banyak yang bisa kalian sedekahkan? Nah, apa itu? Para sahabat penasaran. Oh, kami juga bisa bersedekah ya Rasul. Iya, kalian juga bisa bersedekah. Kullu tasbihatin shadaqatun. Setiap tasbihmu sedekah. Kau baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu sedekah kata Nabi. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap tahmidmu, kau baca alhamdulillah, 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 shadaqah. Itu sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap takbirmu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, shadaqah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Setiap tahlilmu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, shadaqah. Wa amrin bil ma'ruf wa nahyin 'anil munkar, shadaqah. Setiap amar ma'ruf nahi munkar juga shadaqah. Bahkan kata Nabi, wa fi but'i ahadikum shadaqah. Kau datangi istrimu, ya, melakukan hubungan suami istri juga sedekah kata Nabi. Itu sedekah juga. Oh, berarti banyak yang kita bisa sedekahkan ini. Jadi yang namanya sedekah itu bukan hanya terbatas pada harta rupanya.
Kuncinya kata Nabi di hadis yang lain, riwayat Muslim, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap yang ma'ruf, setiap amal kebaikan adalah sedekah. Berarti sedekah ini lebih apa? Lebih luas lagi daripada infak, ya kan? Kalau infak itu berkaitan dengan harta, zakat berkaitan dengan harta. Tapi kalau sedekah, harta iya, amal baik juga iya. Senyummu kepada saudaramu itu juga sedekah. Tabassumuka ya fi wajhi akhika sedekah. Ketika kau berjumpa dengan saudaramu, kau senyum, itu sedekah juga itu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Oh, berbicara tentang sedekah ini luas rupanya. Nah, itulah beda antara zakat, infak, dan sedekah. Nah, kebanyakan kita kan pahamnya sedekah itu ya pakai uang. Tapi berdasarkan haditsnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, oh sedekah itu lebih luas lagi. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau berbicara tentang infak dan sedekah, ya, karena dia sifatnya kebanyakannya sunnah, maka tidak ada aturan-aturan ketat di situ. Ya, orang mau sedekah berapapun silahkan, ya kan. Dia tidak dipaksa harus sekian. Orang mau berinfak silahkan. Dia tidak dipaksa harus berinfak sekian. Tidak ada paksaan dalam agama kalau berkaitan dengan infak dan sedekah. Sehingga aturannya lebih luas. Tidak punya aturan yang terlalu ketat kalau berbicara infak dan sedekah itu. Orang bisa berinfak dengan apapun dan berapapun. Tapi kalau berbicara masalah zakat, nah ini ada aturan mainnya. Ini ada ketentuan-ketentuannya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Secara umum para ulama berkata, zakat itu yang diwajibkan terbagi dua, Pak. Ada namanya zakatul mal, zakat harta, dan ada namanya zakat fitrah. Nah, ini dua-duanya wajib ini. Karena sama-sama zakat. Tapi dua-duanya punya hukum yang berbeda. Berkaitan dengan pelaksanaannya dan waktu pengeluarannya nanti. Berbicara tentang zakat mal, ini pembahasan yang sangat luas sebenarnya. Tapi berusaha kita rangkum dalam waktu yang singkat ini, poin-poin yang penting yang ada di dalamnya. Kalau berbicara tentang zakat mal, maka zakat mal itu tidak keluar dari 4 jenis harta, Pak. Yang pertama, emas, perak, termasuk di dalamnya uang kertas yang sekarang kita miliki. Ada zakatnya. Yang kedua, itu berkaitan dengan zakatul an'am, zakat hewan ternak. Tapi tidak semua hewan ternak. Yang ada zakatnya itu hanya onta, sapi, dan kambing. Orang yang ternak bebek, ternak ayam, tidak ada zakatnya. Ini para jamaah, ada memang ketentuannya. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan zakat pertanian. Zakat pertanian yang mana, Ustaz? Tidak semua hasil tani, tapi yang berkaitan dengan makanan pokok. Maka tidak ada zakat pada sayur mayur. Tidak ada. Makanan pokok, Pak. Tidak ada zakat pada kebun sawit. Tidak ada. Ya. Tapi yang berkaitan dengan makanan pokok dia. Beras. Jelas ada zakatnya itu. Tapi kapan keluar zakat? Ada ketentuannya. Ya. Yang terakhir namanya zakatu urudit tijarah. Zakat perdagangan. Nah, inilah 4 jenis harta yang ada keluar zakat padanya. Nah, umumnya kita itu bahas tentang zakat mal yang berkaitan dengan emas, perak, dan uang kertas yang kita miliki. Karena disitulah kita paling banyak berinteraksi dalam harta itu. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan zakat mal ya, pada emas, perak, dan uang kertas yang kita miliki,
Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para ulama membuat ya satu syarat ya atau beberapa syarat yang kalau syarat ini terpenuhi baru ada keluar zakatnya. Kapan tidak terpenuhi maka tak ada zakat padanya. Apa itu jamaah sekalian? Umumnya para ulama menyebutkan dua hal. Yang pertama sudah mencapai nisab, dan yang kedua telah berlalu haulnya. Nisab itu apa? Nisab itu yang berkaitan dengan batas minimum. Batas minimal ketika harta itu mencapai batas itu baru ada kewajiban bayar zakat. Kalau belum mencapai batas itu maka tak ada kewajiban zakat. Haul itu apa? Kalau harta itu berputar selama setahun, tidak berkurang dari nisab, baru ada kewajiban zakat. Karena baginda Nabi pernah bersabda, la zakata hatta yahula alaihil haul. Tak ada yang namanya zakat kecuali pada harta yang berputar selama setahun dan tidak berkurang dari nisabnya. Kapan dia berkurang, maka tak ada zakatnya. Nanti dihitung lagi dari awal, kapan hartanya itu bertambah. Ini para jamaah sekalian, karena harta yang dizakati itu adalah harta yang memang tumbuh dan berkembang. Kenapa harus ada haulnya? Karena dilihat perkembangan itu harta. Ketika justru dia malah berkurang, maka tak ada zakatnya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kata para ulama, harta yang kita miliki, tidak semua kita zakati. Tidak ada yang namanya zakat pada rumah milik kita. Tidak ada zakatnya, Pak. Walaupun rumah kita misalnya kalau dijual mahal. Tapi ada enggak zakat pada rumah pribadi? Tidak ada zakatnya. Kendaraan pribadi, tidak ada zakatnya. Nanti dia bayar zakat kalau jadi barang dagangan. Misalnya dia punya showroom mobil misalnya. Nah, nanti masuknya zakat perdagangan, Pak. Ya. Perabotan rumah kita punya perabotan rumah, di dalam rumah tidak ada zakatnya. Ya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi uang yang kita simpan, ya, emas yang kita miliki, perak yang kita miliki, nah itu ada zakatnya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berbicara tentang nisab, nisabnya berapa, Ustaz? Jumhur mayoritas ulama mereka menyebutkan bahwa nisab berkaitan dengan harta yang berkaitan dengan uang, emas dan perak, itu kita hitung dengan emas senilai 85 gram emas. Itu nisabnya. Berapa rupiah, Ustaz? Tinggal dikalikan. Berapa harga emas sekarang per gramnya? Berapa sekarang ini? Emas lagi naik ini kan, Pak? Nah, berapa harga emas 1 gram, Pak? 2 juta kah? 3 juta? 3 juta sudah, Pak? Masya Allah, 3 juta. Nah, berarti 3 juta kali 85 gram berapa, Pak? Banyak. Nah, jelas banyak. Ya. Berapa ratus juta itu? Ya. Berapa? 240 juta. Nah, sekitar itu ya. 240 juta katanya. Nah, itu baru mencapai nisab, Pak. Artinya apa? Kalau harta kita belum mencapai itu, ya, maka tak ada zakatnya. Ini kalau kita hitung dengan emas. Berapa tadi? 85 gram emas. Beda kalau kita hitung dengan perak, Pak. Karena harga perak itu, ya, dia tidak seperti emas. Untuk perak, itu nisabnya 595 gram perak. Berapa harga 1 gram perak, Pak? Nah, ini kita harus tahu ini. Ya kan? Ya, terakhir saya lihat mungkin sekitar 50 ribuan kayaknya. 1 gram perak itu. 50 ribu atau kurang lebih lah. Anggaplah 50 ribu. Berarti kalau 595 gram kali 50 ribu berapa, Pak? 595 kali 50 ribu.
Berapa itu? Coba lihat kalkulatornya berapa itu. Hah? Itu lebih apa namanya? Lebih turun daripada emas kan? Lebih turun dari emas. Berapa? Coba kali yang punya kalkulator. Di HP yang coba. 595 kali berapa tadi? Nah, kali 50.000. Berapa? 290 juta. 29 juta. Betul ya? 29 juta, Pak. Baik, 29 juta. Nah, kalau tadi pakai emas tadi berapa? 240 juta. Kalau pakai perak berapa tadi? 29 juta. Nah, sekarang uang ini kita pakai yang mana, Pak? Larikan ke emas atau perak? Nah, ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama karena memperhatikan ya kondisi dan keadaan orang kaya, mereka pakai emas. Maka nanti baru ada zakatnya kalau mencapai hartanya 240 juta. Kurang lebih segitu. Sesuai dengan harga emas ya hari ini. Kita tidak tahu berapa harga emas, pastinya berapa. Nah, kalau kita pakai perak karena memperhatikan haknya orang miskin, kita punya harta Pak, 30 juta, itu sudah ada zakatnya. Itu sudah ada zakatnya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi khilaf para ulama, terjadi perbedaan pendapat ulama, rupiah ini, uang kertas itu kita kembalikan ke emas atau perak. Nah, permasalahannya di situ. Karena terlalu jauh beda antara harga emas dengan perak. Padahal selisih nisabnya kan itu kan besar juga kan? Kalau di zaman dulu, Pak, sama itu. Hasilnya sama. Tapi di zaman kita sekarang, ya, perak kurang diminati. Yang diminati orang itu emas, ya kan? Nah, makanya harga perak menyusut. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita dapat nisabnya, berapa yang kita keluarkan? Yang kita keluarkan 2,5%. Dari apa? Dari total harta yang kita miliki. Bukan dari nisab, tapi dari total harta yang kita miliki. Setelah mencapai ini, nisab dan lebihnya juga dihitung. Nah, kalau misalnya tadi kita pakai perak misalnya, Pak. Ya, 29 juta. Nah, bukan kita 2,5% dari 29 juta, tapi 2,5% dari total harta kita. Misalnya 50 juta, berarti 2,5% dari 50 juta. 2,5% itu, Pak, sama dengan 1/40. Sama dengan 1/40. Kalau misalnya kita punya harta 40 juta, berarti zakatnya berapa? 1 juta. Ya kan? 1/40. Kita punya harta 40 juta misalnya. Zakatnya ya 1 juta. Itu 2,5%. 2,5% sama dengan 1/40. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian berkaitan dengan zakat peternakan. Nah, kalau zakat peternakan, ini yang tadi kita sebut, ya, ringkasnya itu berkaitan dengan onta, sapi, dan kambing. Nah, kalau onta, Pak, itu kalau punya 5 ekor onta, baru ada zakatnya. Kalau ontanya baru 2 ekor, apalagi cuma seekor, Anda ada zakatnya. 5 ekor baru ada. Kalau sapi 30 ekor, Pak, baru ada zakatnya. Kalau dia punya sapi 29 ekor, belum ada zakatnya. Kalau kambing, minimalnya dia punya 40 kambing, baru ada zakatnya. Ya, lihat ya, bagaimana syariat itu tidak langsung, kalau Oko punya sapi, keluar zakat. Enggak, dilihat dulu nisab, mencapai nisab atau belum. Kalau sudah mencapai nisab baru. Nah, itu para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan zakat peternakan. Nah, tentu ada hitungan-hitungannya ya, terkait dengan hal ini, cuman kita meringkas saja. Nah, berkaitan dengan zakat pertanian, tadi sudah kita sebut, tidak semua hasil tani, tetapi hasil tani yang merupakan makanan pokok. Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika ya kita punya
apa namanya, ya, makanan pokok, ya, kemudian dia mencapai nisab, maka keluarkan zakatnya. Ya, keluarkan zakatnya, yaitu sekitar 60 sa', ya, yang kalau dihitung satu sa' itu sekitar 3 kilogram misalnya, maka ya hitung-hitungannya sekitar 900 kilogram. 9 kuintal, ya. Betul ya? 900 kilo, ya kan? Nah, kurang 100 kilo 1 ton. Artinya kalau kita punya beras ketika panen, ya, baru 500 kilo hasilnya, tidak ada zakatnya, Pak. Tidak ada zakatnya. Tapi kalau misalnya 1 ton, apalagi sampai berton-ton, baru ada zakatnya. Baru ada zakatnya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara ringkas, ya. Nah, dan yang terakhir karena waktu ini, ya, tentang zakatul fitri atau zakat fitrah. Nah, ini yang kita keluarkan di akhir Ramadan, Pak. Kita keluarkan di akhir Ramadan. Kapan kita keluarkan? Nanti pada saat malam Idul Fitri. Kita salurkan di malam Idul Fitri. Dan boleh sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Yaitu tepatnya tanggal 28 Ramadan. Nah, itu sudah diperbolehkan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, berapa yang kita keluarkan, Ustaz? Rasul bersabda, so'an min tamrin, au so'an min syairin, au so'an min to'amin. 1 so' dari makanan pokok, yaitu 1 so' dari korma, 1 so' dari gandum, 1 so' dari akid keju, 1 so' dari zabib. Zabib apa? Kismis. Tidak ada 1 so' dari beras, Pak. Nabi tidak sebut beras. Karena Nabi tidak makan beras ketika itu. Ya, makanya tidak Nabi sebut beras. Nah, kalau kita, karena kita makan itu, maka kita keluarkan so'an min ruzin. 1 so' dari beras. Nah, tergantung kita di mana, Pak. Ya, tergantung orang tinggal makanan pokoknya apa gitu. Nah, sewaktu saya dulu di Yaman dulu, ya, saya di sana, ya, pada saat zakat fitri, saya keluarkan pakai gandum, Pak. Karena orang di sana lebih senang makan gandum ketimbang beras. Nah, kita di sini karena orang suka makan beras, ya kita keluarkan dengan beras. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, berapa ukuran 1 sa' itu? Nah, ini yang terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan 2,4 kilo, ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 2,7 kilo, ada yang mengatakan 3 kilo. Nah, semakin banyak semakin afdol. Ya, kenapa? Kalaupun ada kelebihan, maka lebihnya itu dianggap sedekah. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringkas sebenarnya kita bahas terkait dengan zakat ini, tapi karena waktu yang membatasi kita, tidak cukup kita mendetailkan permasalahan-permasalahannya, tapi mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa memberikan ilmu bagi kita, sedikit gambaran untuk kita berkaitan dengan pembahasan zakat, infak, dan sedekah. Dan semoga ketika kita mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah kita di akhir Ramadan, itu bisa mensucikan diri kita, mensucikan harta kita, dan bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang kalau terjadi selama kita berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semuanya dan menjadikan keberkahan untuk kita, ya, di penutup bulan Ramadan nanti, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita pahala yang berlipat ganda, pahala yang besar, yang dengannya kita dapat mendapatkan kebahagiaan di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.